Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Eka Irmawati. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Terkhusus untuk siswa-siswiku kelas 11 Mapenja, apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga selalu baik-baik saja, tetap semangat, dan tentunya merindukan Bu Guru. Bu Guru juga merindukan kalian karena sudah lama kita tidak bertatap muka, kita masih pembelajaran online. Semoga kita tetap kita segera untuk bertatap muka di sekolah seperti biasa ya, karena pembelajaran dengan bertatap muka itu lebih asik dan menyenangkan. Nah, di video kali ini pembelajaran kita yaitu tentang konsep asam basa untuk materi kimia kelas 11 semester kedua, kelas 11 IPA ya. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapkan bukunya, siapkan bolpennya, jangan sampai pinjam-pinjam teman lagi ya. Oke? Kita mulai saja. Konsep asam basa. Pernah dengar kata asam? Pernah dengar kata basa? Basa ya, bukan basah. Kalau asam, asem, kecut, kalian pasti sering dengar kan? Kamu baunya asem gitu ya kan? Belum mandi baunya asem. Nah, ayo, ini apa nih? Buah apa namanya? Belimbing ulu. Rasanya gimana? Ada yang pernah makan? Tentunya banyak ya sering makan ini belimbing ulu. Ini ya pasti lihat buah ini udah pada telan ludah nih. Rasanya gimana coba? Kecutnya gitu kan ya. Tapi paling enak untuk rujakan. Kemudian ini, apa ini? Tanaman apa namanya ini? Sambiroto. Pernah nggak rasa daunnya gimana? Pahitnya bukan main. Kalau yang ini kecutnya bukan main, ini pahitnya bukan main. Walaupun dia pahit, tanaman sambiroto ini berguna untuk kesehatan, bisa digunakan untuk jamu gitu ya. Terus ini apa? Jeruk. Rasanya manis kalau udah masak, tapi kalau belum masak kecut kan? Iya, kecut. Kemudian ada lagi nih salah satu contoh. Rinso, rasanya gimana? Waduh, jangan dirasa ya. Nggak semua ini kita harus rasa. Nanti kalau ada bahan berbahaya gimana? Masa semua harus dirasa gitu kan? Semua itu nggak harus dirasa, cukup digunakan perasaan aja. Nah, ini obat. Kemudian ini pupuk NPK. Nanti dari beberapa contoh ini, tanaman-tanaman, kemudian buah-buahan, ada senyawa-senyawa di dalamnya. Nah, senyawa-senyawanya ini tergolong dalam senyawa asam atau senyawa basa gitu ceritanya. Nah, disinilah kita akan menjawab ini termasuk asam atau termasuk basa gitu. Untuk lebih lanjutnya, lebih lengkapnya perhatikan baik-baik ya. Asam itu berasal dari bahasa Latin, asid, di mana ia merupakan larutan elektrolit yang di dalam air itu akan terurai menghasilkan ion positif dan ion negatif. Nah, konsep asam basa ini dikenal sejak tahun 18-an. Pertama kali konsep asam basa ini diperkenalkan oleh ilmuwan Swiss, yaitu Svante August Arrhenius tahun 1884. Jadi di sini konsep basanya ada 3 ya. Asam basa Arrhenius, kemudian asam basa Bronsted-Lowry, dan yang terakhir adalah asam basa Lewis, di mana setiap konsep itu mengalami perkembangan. Yang pertama adalah konsep asam basa Arrhenius. Nah, ini Bapak berkumis, Svante August Arrhenius, di mana dia mengemukakan bahwa asam jika di dalam air itu akan terurai melepas ion hidrogen atau H+ seperti itu. Jadi kalau asam itu pasti ada ion H+-nya atau ion hidrogennya. Nah, ini
Ha dia akan terurai menjadi H+ ditambah dengan A-. Jadi Ha ini adalah asamnya. Kita ambil contoh ya. Jadi untuk tentang asam, pernah kan kalian belajar waktu di kelas 10 tentang tata nama senyawa asam, kemudian tata nama senyawa basa. Jadi kalau asam itu mengandung ion H+ atau ion hidrogen. Contohnya asam apa? Dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah makan bakso kan? Waduh, bukan pernah lagi, Bu, tapi sering banget. Nah, kalau makan bakso pakai apa? Biasa kasih cuka gitu kan ya. Nah, cuka itu dia adalah asam cuka nama dagangnya. Tapi kalau nama trivialnya adalah asam asetat. Oke, kita ambil contoh. Asam cuka. Jadi contoh asam itu tadi misalnya adalah asam klorida aja dulu ya. Asam klorida yaitu HCl. Jadi asam itu pasti ada ion H+-nya. Ini asam apa ini? Sorry. Kita ulang dulu ya. Asam klorida yaitu HCl. Nah, jadi dia akan terurai menjadi ion H+ ini. Asam itu berarti ada ion H+-nya. Kemudian sisanya adalah ion. Jadi kalau di sini ion positif dan di sini ion negatif atau anion. Sisanya siapa? Cl. Berarti Cl-. Jadi ini yang sisa asam. Ini yang sisa asam gitu. HCl dia merupakan asam kuat. Nah, kemudian contoh lain lagi asam adalah apa? Air aki. Air aki itu biasanya rumus kimianya adalah H2SO4. Namanya apa ini? Asam SO4 apa namanya? Ayo. Masih ingat tata nama senyawa ya kelas 10 ya. SO4 adalah sulfat. Jadi ini merupakan namanya adalah asam sulfat. Nah, dia akan terurai menjadi hanya selalu plus ya, ditambah dengan SO4 selalu. Kalau dia di sini sudah plus berarti dia di sini adalah min. Min berapa? Duanya kali silang. Naik ke atas jadi muatan. Gitu. Atau SO4 itu selalu muatannya adalah min 2. Jadi SO4 itu adalah sisa asamnya. Kemudian sekaligus tak ingatkan lagi tentang penyetaraan reaksi. H yang di kiri ada berapa? 2 kan? Di kanan ada 1. Berarti 2-nya ini lari ke depan, taruh di sini. Nah, ini juga kalian harus paham karena untuk materi pembelajaran selanjutnya untuk perhitungan pH. Seperti itu. Ini juga merupakan asam kuat. Asam kuat. Kemudian tadi asam cuka itu adalah CH3COOH. Nah, ini lihat hanya yang mana ini? H yang di belakang ini ya. Ini dia akan terlepas. Berarti menjadi CH3COO-. Kenapa yang ini min? Ya, karena hanya itu yang positif. Jadi di sini H+ gitu. Tadi ini apa namanya? Asam cuka. Atau nama lainnya adalah asam asetat. Ini dia merupakan asam lemah. Seperti itu. Nah, sekarang ke basanya. Dimana basanya itu menurut Arrhenius dia adalah yang terurai menjadi ion hidroksida, yaitu ion OH-. Kalau asam tadi ion H+ atau hidrogen, nah kalau basa itu adalah ion hidroksida. Nah, di sini basanya jika dia di dalam air maka
akan menjadi ion BH+ ditambah dengan ion hidroksidanya OH-. Nah, ini ada persamaan kimianya. Jika ini adalah suatu basa, maka dia akan terurainya seperti ini. Jadi, basa itu adalah ion logam. Dia akan bereaksi dengan ion hidroksida. Kita ambil contoh. Diingat lagi tentang tata nama senyawa asam, senyawa basa di bab stoikiometri kelas 10 semester kedua. Misalnya adalah magnesium hidroksida. Ini tulisannya gede-gede nggak apa-apa ya, biar kelihatan. Magnesium hidroksida. Jadi magnesium itu adalah Mg. Ayo kita belajar menuliskan. Nah, Mg itu adalah begini. Magnesium hidroksida berarti Mg gimana nih? Mg OH 2 kali gitu. Kok bisa di sini 2? Nah, caranya sebentar. Ini dia akan terurai menjadi Mg plus 2, ya kan? Ditambah dengan OH min. Kalau dia di sini sudah positif, berarti di sini negatif. Atau ion hidroksida itu adalah OH min. Nah, 2-nya ini lari kemana? Lari lagi ke depan. Gitu. Magnesium itu adalah Mg. Nah, magnesium itu kan golongan 2, makanya dia punya muatan adalah plus 2 gitu. Kemudian hidroksida itu adalah OH min. Nah, 2-nya, OH-nya ini kan dalam kurung ada 2 kali, makanya 2-nya juga lari terus di sini supaya sama-sama 2, dia setara seperti itu. Ini merupakan basa kuat. Gitu. Contoh lain lagi, misalnya adalah besi 3 hidroksida. Nah, besi 3 hidroksida berarti Fe 3-nya ini berarti lari ke OH. Berarti dalam kurung OH tutup kurung 3 kali seperti itu. Ini berarti rumusnya. Berarti kalau dia akan terurai menjadi Fe plus 3 gitu kan. Makanya dibilangnya besi 3 gitu. Ditambah dengan 3-nya lari ke sini lagi. 3 OH min seperti itu. Jadi angka-angka di depan ion hidroksida ini adalah merupakan valensi atau indeksnya. Valensi basa. Kalau yang tadi di depan H+ berarti valensi asa. Ini juga merupakan basa kuat. Nah, contoh lain lagi, amonium hidroksida. Amonium hidroksida itu adalah NH4OH ya. Jadi kalau terurai menjadi NH4 plus ditambah dengan OH min. Nah, ini adalah basa lemah. Oke, seperti itu. Kita ke konsep yang kedua, yaitu adalah asam basa Bronsted-Lowry. Ini bapaknya, Bapak Bronsted-Lowry, di mana dia menjelaskan bahwa asam itu dia mau dapat memberikan proton. Kalau memberikan itu namanya adalah donor, ya kan? Sehingga asam itu merupakan donor proton. Nah, tapi kebalikannya untuk basa berarti dia yang menerima. Berarti dia adalah menjadi akseptor proton H+ gitu ya. Bapak Johannes Bronsted ini adalah seorang ahli kimia dari Denmark. Nah,
Dalam donor proton dan juga akseptor proton ini berkaitan dengan asam basa konjugasi, di mana ada yang memberikan proton dan ada yang menerima proton. Jika suatu asam ini memberikan proton atau memberikan ion H+, maka sisa asam tersebut dia akan bertindak sebagai basa karena sudah kekurangan H. Begitupun kebalikannya. Jika suatu basa itu menerima proton, maka zat yang terbentuk sebagai asam itu adalah asam atau asam konjugasi. Nah, seperti ini. Pasangan asam basa konjugasi. Tadi asam itu merupakan donor proton atau memberi proton. Ya kan? Karena dia sudah memberi proton, berarti yang menerima adalah basa konjugasi gitu. Lihat nih, ada suatu reaksi HCOOH, dia ditambah dengan H2O menghasilkan HCOO- ditambah H3O+. Jadi sebelah kanan atau setelah anak panah ini adalah yang merupakan konjugasinya, entah dia itu asam atau basa. Kemudian yang di sebelah kiri ini yang bertindak sebagai asam atau basa. Paling mudahnya, asam itu yang paling banyak ion H-nya. Nah, sekarang lihat dulu. HCOOH ini berarti pasangannya yang mana? Yang HCOO- ya. HCOOH pasangannya bukan H3O+. Kenapa? Karena mudahnya saja, di sini ada C tapi di sana nggak ada C gitu. Jadi kita tulis dulu, ini pasangannya yang ini. Ini pasangannya adalah yang ini, gitu. Berarti H2O pasangannya dengan H3O+. Nah, asam tadi adalah donor proton, basa dia yang menerima akseptor proton. Nah, kalau sudah seperti ini, lihat pasangan yang pertama. HCOOH, dia pasangannya adalah HCOO-. Dari dua ini, mana yang paling banyak H-nya? Ini ya, ini 2. 1, 2. Di sini ada 2. Sedangkan yang di sini ada 1. Berarti yang paling banyak H-nya itu adalah asam. Asam gitu. Nah, kemudian di sini berarti pasangannya yaitu basa konjugasi. Misalnya sini ya. Basa konjugasi. Nah, gitu. Kalau dia di sini asam, berarti di sini sebelahnya adalah basa. Nggak mungkin ini asam, ini asam. Nah, mudahnya aja kita lihat. Ini H2O dengan H3O+, mana paling banyak asamnya? Mana yang paling banyak H-nya? Ini ya, H3. Berarti ini adalah asam dan di sini adalah basa. Ganti warnanya dulu. Jadi ini adalah asam konjugasi. Nah, di sini adalah basa. Jadi setelah anak panah itu adalah pasangan konjugasinya. Asam pasangannya adalah basa konjugasi. Basa itu adalah pasangannya asam konjugasi. Oke, kita ke bawah lagi. Lihat, NH3 pasangannya dengan yang mana? NH4+ atau OH-? NH4+ ya, oke benar. Nah, berarti H2O pasangannya dengan OH-. Setelah kita tahu pasangan masing-masing, kita tentukan mana yang paling banyak H-nya. Yang paling banyak H-nya itu yang bersifat asam. Berarti pasangannya sebelah adalah yang konjugasinya gitu. Oke. NH3 dengan NH4 itu adalah pasangannya. Mana yang paling banyak H-nya? Ini hanya 3, di sini hanya 4. Berarti banyak ini kan ya. Berarti yang paling banyak ini adalah asam. Gitu. Berarti di sini adalah basa.
Karena NH4+ itu di setelah anak panah, berarti dia adalah konjugasi. Nah, gitu ya. Kalau di sini sudah basah, berarti di sini sebelahnya adalah asam. Asam ya. Kalau di sini asam, pasangan H2O adalah OH-, berarti dia adalah basa konjugasi, seperti itu. Oke? Paham? Diulang. Lihat pasangannya masing-masing. Yang pertama, tentukan pasangannya. Pasangannya harus sama. Harus yang serasi, nggak boleh yang nggak serasi. Karena kalau nggak serasi nggak cocok gitu. HCOOH berarti pasangannya adalah HCOO-. Karena sama-sama punya C, punya O, punya H gitu. Kemudian setelah kita tahu pasangannya, kita lihat mana yang paling banyak H-nya, mana yang paling sedikit. Nah, lihat. Ini kan H-nya ada 2. Sedangkan yang ini cuma 1. Yang banyak H-nya berarti sifatnya adalah asam. Gitu. Temannya, pasangannya berarti dia adalah lawannya, yaitu basa. Karena dia setelah anak panah berarti dia adalah konjugasi. Begitupun sebaliknya. Kita ke asam basa Lewis. Nah, asam basa Lewis ini kebalikan dari asam basa Bronsted-Lowry, di mana asam itu merupakan akseptor, tapi bukan akseptor proton, akseptor pasangan elektron, atau dia yang menerima pasangan elektron, tetapi basanya itu yang dia mendonorkan elektronnya itu. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Di sini ada ion H+, kemudian dia bereaksi dengan NH3. Kenapa ini disebut sebagai basa? Kemudian ini dia akan menjadi HNH3+. Oh, sorry, ada suara motor lewat. Oke, kita gambarkan seperti ini ya. H+. H itu dia terletak di golongan 1. H itu terletak di golongan 1. Makanya dia mempunyai muatan itu adalah +1. Ya, H+. Kemudian NH3. Nah, NH3 kan awalnya seperti ini. N itu kan di golongan 5. Karena hanya ada 3 yang berikatan, ya kan? H itu kan tangannya cuma 1. Kasih warna beda loh. H itu kan tangannya cuma 1. Nah, siapa ini? Si N kan tangannya ada 5. Makanya dia berpegangan 1-1. Ini tangannya H. Ini tangannya N. Ini tangannya H. Ini tangannya N. Ini tangan H. Ini tangan N. Nah, tangan N yang sisa, yang nggak berikatan itu kan ada 2. Nah, ini seperti itu. Ya kan? Jadinya seperti ini ya. Ini tak taruh di bawah ya. Jadi H+, dia N, sisanya ini tangannya. Kemudian ini jadi berikatan ya. Materi ini ingat di tentang cara menggambar struktur Lewis ikatan kovalen, ada di kelas 10 semester pertama. Nah, jadi N itu kan mempunyai tangan 2 tangan, bahasa mudahnya, atau 2 elektron valensi yang bebas, yang sisa. Kemudian H-nya juga punya 1. Jadi yang ini lari ke sini dia supaya bisa berpegangan. Nah, dia berpegangan. Ya, yang 1 jomblo deh.
Jadi ini dia berikatan, jadi sisa satu, sehingga jadilah seperti yang ini. Atau dia akan menjadi ini ya. Kalau dia terikat gini. Nah, ini sisa satu ini. Nah, jadi makanya yang tanda satu ini elektron valensi ini menjadi plus gitu kan ya. Dimana H plusnya ini, ion H plusnya bertindak sebagai asam Lewis karena dia menerima pasangan elektron dari NH3. Jadi NH3-nya ini sebagai basa Lewis yang mendonorkan pasangan elektron. Seperti itu juga contoh dari AlCl3, BF3 gitu ya. Oke, 3 konsep asam basa arrhenius, asam basa Bronsted-Lowry, dan asam basa Lewis. Di mana asam basa arrhenius itu asamnya adalah mengandung ion hidrogen, ion H+, basanya ion hidroksida. Kemudian asam basa Bronsted-Lowry asamnya adalah donor proton, basanya akseptor proton. Kemudian asam Lewis dia adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basanya adalah donor pasangan elektron. Nah, sekarang kita ke identifikasi asam basa. Gimana caranya kita tahu itu dia asam, itu basa? Tadi di depan kan ada belimbing wuluh tuh, rasanya gimana? Asam. Kemudian sambiroto rasanya pahit. Ciri-ciri awal untuk asam dan basa itu adalah asam rasanya masam, kemudian basa rasanya pahit. Itu kita bisa rasa, tapi nggak semua yang mengandung asam, yang mengandung basa itu kita bisa cicipi. Nah, gimana kalau larutannya berbahaya, apa bisa kita cicipi? Waduh, ntar bahaya untuk kitanya, ya kan? Jadi, untuk mengidentifikasi sifat asam dan basa, kita menggunakan indikator. Indikator itu adalah petunjuk, di mana nanti kita bisa melihat bahwa itu loh asam, itu loh basa gitu. Nah, jenis indikatornya ini adalah zat yang dapat memberikan warna yang berbeda dalam larutan yang bersifat asam maupun basa gitu. Indikator di sini ada dua macam untuk menentukan dia itu asam atau dia basa. Yang pertama adalah indikator alami. Indikator alami itu berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti ekstrak bunga sepatu, ekstrak kulit manggis, ekstrak kol merah, ekstrak kunyit, ekstrak buah naga, dia yang mempunyai warna. Di mana indikator alami ini jika kita buat ekstraknya, misalnya nih ekstrak kulit buah naga, kita buat ekstraknya warnanya adalah pink-pink keunguan. Nah, itu kita tetesi di larutan asam, warnanya berubah nggak? Berubah menjadi hijau atau tetap seperti warna awal ekstrak kulit buah naga? Kalau dia berubah, berarti dia bisa dijadikan indikator alami. Tapi kalau tidak, berarti dia tidak bisa digunakan sebagai indikator alami. Nah, ada juga indikator buatan. Indikator buatan ini dibuat oleh manusia berupa bahan-bahan kimia di dalam lab kimia ya. Contohnya adalah kertas lakmus. Kertas lakmusnya di sini ada dua macam, yaitu merah dan biru. Selain ada kertas lakmus, ada juga indikator yang dalam bentuk larutan, yaitu indikator universal, indikator fenolftalin, bromtemol biru, BTB metil kuning. Nah, ini yang kita bisa gunakan nanti kalau untuk menentukan sifat asam atau sifat basa. Oke, kita identifikasi dengan kertas lakmus. Lakmus tadi kan ada dua macam nih, lakmus merah dan lakmus biru. Di dalam suatu larutan asam, lakmus merah itu dia akan tetap berwarna merah.
Tetapi jika kita masukkan kertas lakmus merah ke dalam larutan basa, maka kertas lakmusnya akan berubah menjadi warna biru. Untuk lakmus biru, jika dia dikasih masuk di larutan asam, maka akan berubah menjadi warna merah ya. Ini keliru nulisnya. Jadi, lakmus biru kalau dikasih masuk di larutan asam, maka dia akan berubah menjadi warna, warna apa tadi? Merah. Oke, ulang ya, pakai tulisan warna merah aja. Keliru nulis nih, kebalik nih ya. Oke. Lakmus biru jika dicelupkan di larutan asam, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Kemudian jika dikasih masuk di larutan basa, maka dia akan berubah menjadi warna biru. Gitu. Kalau dikasih masuk di larutan netral, maka warna masing-masing kertas lakmus itu dia tidak berubah. Jadi kalau kertas lakmus warna merah, dia tetap warna merah, dan kertas lakmus warna biru tetap warna biru. Oke. Nah ini, kertas lakmus warna merah, jika dikasih masuk di dalam larutan asam, maka dia tetap warna merah. Tetapi kertas lakmus warna biru, jika dikasih masuk di dalam larutan asam, maka dia akan warna merah. Ini kan awalnya warna biru nih kertas lakmusnya. Dikasih masuk di larutan asam, maka dia akan berubah menjadi warna merah seperti itu. Kalau di dalam larutan netral, lakmus merah maupun lakmus biru warnanya tidak akan berubah, tetap pada warna masing-masing gitu. Tapi kalau di dalam larutan basa, ini kertas lakmus warna biru ya, yang ini ya tadi. Oke, kita tulis. Jadi kertas lakmus warna biru, ini kertas lakmus warna biru ini dicelupkan di dalam larutan basa tetap warna biru. Namun kertas lakmus warna merah dicelupkan di dalam larutan basa, dia akan berubah warna biru gitu. Nah, ini kertas lakmusnya. Kertas lakmus biru, ya kan? Dicelupkan di dalam larutan asam, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Ini kertas lakmus warna merah dicelupkan di dalam larutan basa, maka akan berubah menjadi warna biru. Nah, ini contoh yang untuk menggunakan indikator alami ya. Ada kubis ungu, bunga mawar, kemudian bunga apa nih namanya ini? Lupa bunga apa ini. Kemudian kunyit, dia yang berwarna-berwarna, dia akan bisa kita gunakan sebagai indikator alami. Contohnya kayak gini caranya. Kulit manggis kita tumbuk sampai halus, kemudian kita campur dengan sedikit air. Kemudian kita saring. Kita saring dulu, ambil dia punya ekstrak. Nah, warnanya adalah ungu, warna larutan kulit manggis itu. Kemudian jika ekstrak kulit manggis ini kita bagi dua macam. Jadi ada larutan basa, kemudian larutan basa. Maka kita teteskan ekstrak kulit manggis ini ke dalam larutan asam. Jika terjadi perubahan warna ungu, nah ini ternyata sudah dilakukan penelitian. Dalam larutan asam terjadi perubahan warna dari ekstrak kulit manggis yang warnanya ungu, dia berubah menjadi warna coklat kemerahan. Tetapi kalau di larutan basa, dari warna ungu menjadi warna biru kehitaman. Nah ini kan terjadi perbedaan. Kita bisa lihat ternyata di asam warnanya coklat kemerahan, di larutan basa menjadi biru kehitaman. Berarti ekstrak kulit manggis ini bisa kita gunakan sebagai indikator alami. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan lakukan praktikum. Gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah sifat-sifat asam dan basa. Tadi asam rasanya adalah
masam atau kecut. Sifat korosif, mudah terbakar. Nah, asam itu dia mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kemudian bersifat elektrolit. Di dalam air menghasilkan ion hidrogen. Kalau basah berarti rasanya adalah pahit jika dicicipi, tapi nggak semuanya harus dicicipi ya. Tingkat keasaman lebih besar dari 7, pH-nya lebih besar dari 7. Tadi kalau asam berarti dia lebih kecil dari 7. Nah, kalau netral berarti pH-nya sama dengan 7. Seperti itu ya. Oke, untuk konsep asam basa di awal sampai di sini semoga dapat dipahami dengan baik. Apa yang dijelaskan, kalau belum ada yang dimengerti bisa tanyakan, bisa bertanya. Jangan bosan-bosan untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya. Kalau malu nanti tersesat di jalan. Oke? Semoga dapat dipahami dengan baik dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.